Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Afifah Saniazmi. Di sini aku mau membahas tentang apa itu STP dan repositioning. Oh ya teman-teman, semoga di tengah pandemik ini kita diberikan kesehatan selalu ya. Amin. Nah, lanjut pembahasan ya. Teman-teman tahu gak sih apa itu STP? Istilah strategi pemasaran STP merupakan 3 rangkaian proses yang harus dilalui pada penetapan strategi bisnis. Hal ini berlaku untuk berbagai jenis produk, baik barang maupun jasa. Juga pemasaran yang baik offline maupun online. Setiap perusahaan, baik usaha individu maupun organisasi, memiliki keterbatasan. Sangat tidak memungkinkan mengambil keseluruhan target pasar. Jika target pasar ditentukan melalui proses STP, maka dapat dikatakan efektif dalam hasil serta efisien dalam tindakan. Nah, jadi segmenting itu merupakan dasar untuk menentukan komponen-komponen strategi, mengalokasikan sumber daya, juga menentukan faktor kunci untuk mengalahkan pesaing. Nah, selanjutnya itu ada targeting. Setelah perusahaan mengidentifikasi peluang segmenting pasar, selanjutnya adalah mengevaluasi berbagai segmen tersebut untuk memutuskan segmen mana yang menjadi target market. Sesudah itu baru ada positioning. Positioning adalah bagaimana cara perusahaan menetapkan posisi di mata pelanggan jika dibandingkan dengan pesaing. Seperti itu. Aku ambil contoh nih dari 2 brand makeup, yaitu Wardah dan Pixi. Segmentasi Wardah yaitu perusahaan menetapkan produk Wardah pada usia 20-35 tahun dengan kelas sosial menengah, namun ternyata konsumen yang menggunakan 3 produk ini beraneka ragam dan status sosial. Targeting Wardah itu pada awal peluncurannya memang ditunjukkan untuk kalangan agama tertentu. Namun dari hasil penjualan diketahui bahwa konsumen Wardah ternyata tidak hanya berasal dari komunitas santri-santri pesantren dan ibu-ibu saja. Namun banyak pula wanita-wanita karir yang menggunakan produk ini. Bahkan ada pula konsumen non-muslim yang menyukainya. Nah, sampai saat ini perusahaan tetap menggunakan positioning Wardah sebagai kosmetik suci dan aman. Jargon ini dirasakan Wardah cukup mengena dalam benak masyarakat. Dengan adanya kata suci, masyarakat menganggap bahwa Wardah sebagai produk halal dan aman sebagai jaminan keamanan dalam menggunakan produk ini. Nah, lanjut ya, Pixi. Segmentasi Pixi identik dengan kosmetik untuk orang dewasa atau lebih tepatnya ibu-ibu. Tapi ini Pixi telah melakukan peremajaan merek untuk menciptakan image baru yang lebih fresh agar remaja dapat ikut menggunakan produk tersebut. Target dari produk Pixi itu dalam strategi pricing, Pixi melancarkan strategi harga yang berjenjang sehingga semua segmen pasar dapat dibidik. Berkat hal tersebut, kini Pixi semakin banyak digunakan oleh para gadis remaja dan wanita yang berasal dari berbagai kelas ekonomi. Nah, untuk positioningnya itu, dengan menggunakan konsep Colors of Delight, kini Pixi mampu tampil lebih elegan dan dinamis. Menyesuaikan dengan konsep tersebut, Pixi semakin rajin membuat inovasi produk. Paling tidak, Pixi meluncurkan 2 produk baru lipstick yang sesuai dengan tren baru, baik dalam hal warna maupun teknologi. Nah, udah kan jelas tentang mengenai STP? Selanjutnya, ada juga nih pembahasan dari repositioning. Ada yang tahu gak sih apa itu repositioning? Repositioning adalah merubah persepsi konsumen terhadap relasi brand menjadi kompetisi brand, atau mengubah identitas produk perubahan terhadap identitas produk saingan, atau bisa disebut juga depositioning. Marketer mengubah identitas produk yang bersaing terhadap identitas produk sendiri dalam pikiran kolektif target pasar. Mengubah persepsi konsumen adalah sebuah langkah yang cukup sulit loh, karena adanya mind gap atau lock of intention dari market yang disasar. Sehingga eksekusi marketing campaign
yang dilakukan sangat penting untuk diperhatikan. Don't need to be massive, but effective. Efektif di sini adalah cukup lakukan pendekatan dengan target market itu sendiri and lingkaran influencer yang diikuti. Dari 2 brand makeup tersebut, contoh di atas nih aku ambil Pixi. Pixi melakukan repositioning. Nah, sebelum itu, kalian tahu gak sih Pixi merupakan merek kosmetik yang diproduksi oleh PT Mendem Indonesia Tbk, yang merupakan bagian dari Mendem Corporation Japan. My Beauty, My Energy adalah tagline Pixi saat ini. Pengembangan produk Pixi disesuaikan dengan kebutuhan wanita Asia, termasuk di Indonesia. Style makeup serta desain produk Pixi terinspirasi dari style makeup dan fashion Tokyo terkini. Dapat kita lihat juga bahwa fashion Tokyo terkini pun sudah sangat berkembang pesat. Pixi tidak mau ketinggalan tentunya, sehingga Pixi mengeluarkan awal produk series Make It Glow pada tahun 2018 dan sangat booming pada tahun 2019. Sampai saat ini. Dulu Pixi menargetkan brandnya untuk kalangan menengah ke bawah. Nah, itu yang membuat persepsi orang tentang Pixi itu adalah brand yang murah dan merakyat. Juga dapat ditemukan di tempat seperti pasar, minimarket, atau di toko kosmetik pinggiran. Tapi saat ini target dari brand Pixi itu berubah loh, menjadi kalangan menengah ke atas. Bahkan beauty for girl terkenal pun memakai produk ini karena harga yang dipatok tersebut cukup mahal dan juga penjualan produknya sudah masuk ke drugstore, department store, atau mall-mall besar saat ini. Itulah yang membuat persepsi dari brand Pixi berubah. Nah, udah pada ngerti belum tentang STP dan juga tentang repositioning? Mungkin cukup sekian dari video saat ini. Sampai ketemu lagi di next video. Dadah. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.